Brosis, salam sejahtera buat semua. Kalau kita bicara tentang sejarah Indonesia, khususnya soal Papua Barat, pasti cerita tentang perjanjian New York tahun 1962 bakal muncul kan? Tahun 1960-an itu masa perang dingin yang super panas nih. AS dan Uni Soviet bersaing menguasai pengaruh di dunia, dan Indonesia di bawah kepemimpinan Bung Karno jadi salah satu titik penting yang diperhatikan Amerika Serikat. Pasti banyak yang penasaran kenapa AS jadi peduli sama Papua Barat. Apa yang terjadi antara Indonesia dan Belanda waktu itu? Kenapa perjanjian New York jadi titik balik tapi juga bikin kontroversi panjang? Yuk kita bahas secara jelas, gaul tapi tetap sopan berdasarkan sumber sejarah resmi ya. Pertama kita harus tahu ya, tahun 1960-an itu masa perang dingin yang sedang memanas banget. Amerika Serikat dan sekutunya bersaing dengan Uni Soviet dan Blok Timur buat menguasai pengaruh di berbagai negara, terutama di kawasan yang dianggap strategis kayak Asia Tenggara. Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno waktu itu punya posisi yang cukup kuat di kawasan. Kita baru saja merdeka belum lama dan punya semangat nasionalisme yang tinggi. Selain itu, Indonesia juga aktif dalam gerakan negara-negara tidak berpihak yang bikin kita jadi perhatian kedua blok besar itu. AS melihat Indonesia sebagai titik krusial buat mencegah pengaruh Uni Soviet meluas ke Asia Tenggara. Mereka khawatir kalau Indonesia masuk ke pengaruh Blok Timur, itu bakal bikin kawasan ini jadi tidak stabil dan mengancam kepentingan AS serta sekutunya. Sementara itu, masalah Papua Barat jadi semakin panas karena Indonesia bersikeras untuk merebut wilayah tersebut dari Belanda yang sudah menguasainya selama bertahun-tahun. Untuk Indonesia, Papua Barat bukan cuma sekedar wilayah, tapi bagian tak terpisahkan dari tanah air yang harus direbut dari penjajahan. Sejak masa kemerdekaan, pemerintah Indonesia sudah menginginkan Papua Barat bergabung dengan Indonesia karena secara sejarah dan geografis wilayah ini dianggap sebagai bagian dari Nusantara. Belanda waktu itu tidak mau menyerahkan Papua Barat begitu saja. Mereka bilang kalau masyarakat Papua belum siap untuk merdeka atau bergabung dengan Indonesia, dan mereka ingin tetap menguasai wilayah tersebut karena ada sumber daya alam yang melimpah serta posisi strategisnya. Ketegangan semakin meningkat dengan berbagai aksi perlawanan rakyat dan langkah diplomatik dari pemerintah Indonesia. Presiden Soekarno bahkan mengeluarkan slogan "Merdeka atau Mati untuk Papua Barat", yang menunjukkan tekad kuat negara ini untuk mendapatkan wilayah tersebut. Ini saatnya peran Amerika Serikat muncul nih. Presiden John F. Kennedy dan pemerintah AS melihat bahwa masalah Papua Barat bisa jadi pemicu konflik yang lebih besar di kawasan Asia Tenggara yang bisa membuat pengaruh Uni Soviet semakin kuat. Oleh karena itu, AS mengambil langkah untuk menjadi mediator antara Indonesia dan Belanda. Melalui tekanan diplomatik dan negosiasi tertutup di Washington dan New York, pemerintah AS mendorong Belanda untuk menyerahkan Papua Barat kepada Indonesia. Alasan utama AS melakukan ini adalah mereka khawatir kalau konflik di Papua Barat terus berlanjut, Indonesia bakal semakin dekat dengan Uni Soviet untuk mendapatkan dukungan yang tidak diinginkan oleh AS. AS ingin kawasan ini tetap stabil agar kepentingan ekonomi dan keamanan mereka tetap terjaga. Dengan membantu Indonesia mendapatkan Papua Barat, AS berharap bisa mendapatkan kepercayaan pemerintah Indonesia dan menjaga pengaruh mereka di negara ini. Pada tanggal 15 Agustus tahun 1962, akhirnya ditandatangani Perjanjian New York antara Indonesia dan Belanda dengan menjadi pihak mediator. Perjanjian ini menyatakan bahwa Papua Barat akan diserahkan kepada Indonesia melalui tahapan tertentu, termasuk masa pengawasan sementara oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Perjanjian New York 1962 memang jadi titik balik dalam sengketa Papua Barat. Akhirnya wilayah ini resmi menjadi bagian dari Indonesia pada tahun 1969. Setelah dilaksanakan penentuan pendapat rakyat. Namun, keputusan ini juga memicu kontroversi panjang
yang sampai sekarang masih menjadi pembicaraan. Banyak orang berpendapat bahwa pada saat negosiasi, aspirasi dan keinginan rakyat Papua sendiri kurang menjadi perhatian utama. Perjanjian lebih banyak didasarkan pada kepentingan geopolitik global antara blok Barat dan Timur, serta kepentingan Indonesia dan Belanda. Banyak pihak mengklaim bahwa proses penentuan pendapat rakyat tahun 1969 tidak dilakukan secara demokratis dan transparan. Mereka menyatakan bahwa rakyat Papua tidak diberikan pilihan yang bebas untuk menentukan masa depan mereka. Setelah Papua Barat menjadi bagian dari Indonesia, muncul berbagai masalah seperti kesenjangan pembangunan antara Papua dengan daerah lain di Indonesia, serta masalah hak-hak rakyat Papua yang belum sepenuhnya terpenuhi, yang menjadi sumber konflik lokal hingga saat ini. Banyak pihak yang melihat Papua Barat sebagai bagian dari Indonesia berdasarkan sejarah dan hukum internasional. Sementara yang lain berpendapat bahwa rakyat Papua punya hak untuk menentukan masa depan mereka sendiri. Untuk memahami kontroversi ini dengan lebih baik, kita perlu melihat pandangan dari berbagai pihak. Banyak sejarawan dan ahli hubungan internasional menyatakan bahwa Perjanjian New York 1962 adalah solusi terbaik pada masa itu untuk mencegah konflik yang lebih besar dan menjaga integritas wilayah Indonesia. Mereka juga menyatakan bahwa setelah bergabung dengan Indonesia, rakyat Papua telah mendapatkan akses ke pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik. Sebagian ahli lainnya menyatakan bahwa proses penentuan masa depan Papua kurang demokratis dan tidak memperhatikan hak-hak rakyat lokal. Mereka menekankan pentingnya mendengarkan suara rakyat Papua dan mencari solusi yang adil bagi semua pihak. Banyak ahli juga menyatakan bahwa peristiwa ini menjadi pelajaran penting tentang bagaimana kepentingan geopolitik global bisa memengaruhi masa depan sebuah wilayah dan rakyatnya. Mereka mengingatkan bahwa dalam setiap keputusan internasional, hak dan aspirasi rakyat lokal harus menjadi prioritas utama. Ahli sejarah dari Universitas Indonesia menjelaskan, sejarah Papua Barat adalah bagian yang kompleks dari sejarah Indonesia dan dunia. Kita perlu melihatnya dengan objektivitas, menghargai berbagai pandangan, dan fokus pada cara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Papua, serta menjaga persatuan bangsa. Untuk mengatasi masalah yang muncul akibat kontroversi ini, pemerintah Indonesia dan berbagai pihak telah melakukan berbagai upaya. Pada tahun 2001, pemerintah Indonesia memberikan otonomi khusus bagi Provinsi Papua dan Papua Barat yang memberi wewenang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola wilayah dan sumber daya mereka sendiri. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi di Papua dengan tujuan untuk mengurangi kesenjangan dan meningkatkan kualitas hidup rakyat Papua. Banyak upaya dilakukan untuk melakukan dialog antara pemerintah, masyarakat Papua, dan berbagai pihak untuk menyelesaikan konflik dan membangun hubungan yang lebih baik. Ini termasuk mendengarkan aspirasi rakyat Papua dan mencari solusi yang sesuai dengan hukum dan kepentingan bersama. Upaya juga dilakukan untuk meningkatkan pemahaman tentang sejarah Papua Barat di kalangan masyarakat Indonesia dan dunia, agar semua pihak bisa menghargai perbedaan pandangan dan bekerja sama untuk masa depan yang lebih baik. Jadi kesimpulannya, sejarah Papua Barat dan Perjanjian New York 1962 adalah bagian yang kompleks dan penuh makna dari sejarah Indonesia serta dunia. Peristiwa ini menunjukkan bagaimana dinamika geopolitik global bisa memengaruhi masa depan sebuah wilayah, tapi juga mengingatkan kita tentang pentingnya menghargai hak dan aspirasi rakyat lokal. Semoga dengan berbagai upaya yang dilakukan, kita bisa membangun masa depan yang lebih baik bagi rakyat Papua dan seluruh bangsa Indonesia, di mana setiap orang merasa dihargai, memiliki akses ke kesempatan yang sama, dan bisa hidup damai bersama. Jangan lupa bagi cerita ini ke teman-teman ya, supaya lebih banyak orang memahami sejarah yang kompleks ini dan bisa berkontribusi untuk kebaikan bersama. Kalau suka konten ini, jangan lupa like, share, dan subscribe buat dapat info segar lainnya. Terima kasih sudah nonton, tetap semangat cinta tanah air ya!